Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang dasar-dasar perilaku dan motivasi. Pertama, perilaku individu. Apa sih perilaku individu? Perilaku individu itu adalah segala macam apa-apa yang dilakukan oleh orang gitu. Nah, prestasi adalah hasil yang diharapkan. Adapun 3 variabel yang mempengaruhi dari terwujudnya prestasi, yaitu pertama, variabel individu, yang kedua, psikologis, dan yang ketiga, itu ada variabel organisasi. Sekarang masuk ke bagian 3 sikap populer dalam sistem organisasi. Jadi ada 3 teman-teman. Kepuasan kerja itu apa sih? Jadi kepuasan kerja yaitu sikap umum dari seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja berkaitan dengan derajat di mana karyawan itu mengenal pekerjaan aktif di dalamnya. Yang ketiga itu komitmen terhadap organisasi. Nah, ini yang penting juga nih. Kepribadian ini nyangkut dari tadi nih ya, prinsip-prinsip dasar-dasar, yaitu kepribadian merupakan kombinasi cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kepribadian ini biasanya dipengaruhi oleh sifat turunan genetis dan lingkungan. Persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Lalu, seseorang bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2012 dalam Wijaya 2017, ada 3 faktor pembentuk persepsi, yaitu yang pertama, perceiver atau orang yang memberikan persepsi. Lalu yang kedua ada target, yaitu orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi. Dan yang ketiga ada situasi, yaitu keadaan pada saat persepsi dilakukan. Lalu ada pembelajaran, di mana pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen, hasil dari pengalaman seseorang itu sendiri. Di mana pembelajaran memiliki 4 prinsip, yaitu memiliki tujuan dan didasari. Lalu yang kedua adanya penerimaan informasi, ketiga ada terjadinya proses internalisasi, dan yang keempat ada perubahan bersifat relatif permanen. Next ada perilaku kelompok, di mana kelompok ini memiliki arti kumpulan 2 individu atau lebih individu yang berinteraksi dan memiliki tujuan bersama, di mana perilaku dan kinerja antar anggota saling memengaruhi. Ada 2 jenis kelompok, yaitu yang pertama kelompok formal. Lalu yang kedua ada kelompok informal, yaitu terbentuk secara alamiah. Lalu di sini ada norma. Norma merupakan peraturan atau standar perilaku yang diterima dan dianut oleh para anggota kelompok. Di mana beberapa norma yang umumnya dikenal yaitu norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Selanjutnya peran. Menurut Kreitner dan Kinichki tahun 1998, peran merupakan perilaku yang diharapkan pada posisi tertentu. Untuk peran sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama identitas peran, yang merupakan sikap-sikap dan perilaku tertentu yang konsisten terhadap sebuah peran. Kemudian persepsi peran. Yang ketiga ekspektasi peran. Yang terakhir konflik peran. Selanjutnya teori pembentukan tim. Terdapat 4 teori. Yang pertama teori kedekatan, yang menjelaskan adanya afiliasi atau kedekatan dari orang-orang terdekat. Kemudian ada teori alasan praktis, yaitu menjelaskan kelompok terbentuk karena kebutuhan sosial anggotanya yang terpenuhi. Kemudian ada teori keseimbangan yang menjelaskan kelompok terbentuk karena adanya kesamaan dari anggotanya. Kemudian ada teori George Homans yang merupakan teori berdasarkan aktivitas, interaksi, dan sentimen. Next. Selanjutnya konflik. Konflik antar kelompok terjadi karena adanya kepentingan yang sama antara anggota kelompok ataupun terdapat tujuan yang berbeda antara anggota kelompok. Terdapat beberapa cara untuk memecahkan konflik. Yang pertama, menyelesaikan dengan sikap kooperatif. Kemudian menyatukan tujuan, menghindari konflik, memperhalus konflik, kompromi, otoriter, serta mengubah struktur. Pengertian demotivasi dari Oktiani 2017, yaitu daya dorong suatu anggota organisasi agar rela
mengarahkan kemampuannya, baik dalam bentuk keahlian, tenaga, ataupun waktunya untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Kemudian terdapat 3 komponen pembentuk motivasi. Yang pertama, arah, kemudian intensitas, kemudian ketekunan. Ya, selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi ini dibagi menjadi 2, yaitu teori awal motivasi dan teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada hierarchy of needs theory dari Abraham Maslow. Jadi teori ini menyatakan bahwa setiap orang terdapat sebuah hierarki yang terdiri dari 5 kebutuhan. Orang memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar, lalu mengarah kepada perilaku dengan yang tingkatnya lebih tinggi. Lalu ada teori X dan Y dari McGregor. Teori ini mengajukan 2 asumsi tentang sifat manusia. Terdapat teori X dan Y. Teori X merupakan pandangan negatif orang-orang. Lalu untuk teori Y itu merupakan pandangan positif. Lalu ada teori 2 faktor Herzberg. Teori ini juga suka disebut teori motivasi higienis. Teori ini merupakan faktor-faktor mengenai kepuasan kerja. Jadi bila faktor-faktor tersebut mencakup higienis, bila tergolong dalam faktor higienis itu merupakan kepuasan yang sangat minim. Dan ada kepuasan motivator, ini adalah kepuasan kerja yang tergolong sangat puas. Lalu ada ERG teori dari Clayton Aldefer. Merupakan eksistensi, R merupakan hubungan, G merupakan pertumbuhan. Nah, teori ini sebenarnya hanya mengantikan 5 kebutuhan yang sebelumnya dari Maslow. Teori ARG ini, bedanya teori ini tidak berasumsi bahwa terdapat suatu hierarki yang kaku sehingga kebutuhan yang lebih rendah itu harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada teori kebutuhan McLennan. Terdapat 3, yaitu yang pertama adalah need for achievement, di mana terdapat motivasi untuk ingin lebih baik lagi dari sisi pencapaian prestasi. Yang kedua ada need for power, yaitu kebutuhan akan kekuasaan untuk memerintah dalam berperilaku. Dan yang ketiga need for affiliation. Berikutnya adalah equity theory atau teori keadilan. Teori ini digagas dan sering dikembangkan oleh John Rawls yang kita tahu sebagai yang tinggi keadilan. Pada hakikatnya, setiap orang senang dan ingin diperlakukan adil. Menurut John Rawls sendiri, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil. Setiap orang ingin mendapat hasil yang adil dan sebanding dengan effort yang telah mereka lakukan, di mana individu rewards dan individu input itu setara dengan reward dan input yang dimiliki orang dalam prosesnya dipengaruhi oleh motivasi. Berikutnya adalah reinforcement theory. Reinforcement theory ini merupakan teori atau filsafat yang berisi tentang pengaruh atau berkonsep tentang pengaruh bagaimana seseorang melakukan tindakan atau rangsangan kepada orang lain dalam kelompoknya untuk mempengaruhinya sehingga orang lain dapat merespon dan memberikan konsekuensi terhadap apa yang menjadi tindakannya. Kemudian berikutnya ada goal setting theory. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu kelompok atau instansi, anggota-anggotanya memiliki tujuan yang menjadikan mereka terlibat dalam suatu kelompok tersebut. Goal setting ini akan mempengaruhi orang tersebut untuk berjuang lebih keras menggapai tujuannya. Kemudian berikutnya ekspektasi teori. Ini adalah bagaimana seseorang berharap dan memandang kemungkinan keberhasilan dari usaha atau kinerja yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir dalam teori motivasi adalah keterkaitan atau terikatnya motivasi dengan budaya. Salah satu faktor pemicu motivasi dalam aktivitas sosial adalah budaya dalam lingkungan sekitar. Budaya ini bisa berupa norma-norma, kepercayaan, gaya hidup, dan kebiasaan habit yang dilakukan sehari-hari secara turun-temurun. Baik, untuk studi kasus sendiri, kami mengambil ada 2 studi kasus. Yang pertama adalah strategi manajemen konflik sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Di sini tujuan penelitiannya sendiri untuk menjelaskan pengaruh strategi manajemen konflik terhadap kinerja teamwork. Konflik ini dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, tidak mengenal status, pendapatan, ataupun kedudukan. Seseorang yang tidak mampu mengelola konflik akan menjadi bumerang bagi kinerja dirinya sendiri dan akhirnya akan berdampak bagi kinerja perusahaan.
Dengan demikian, dibutuhkan strategis untuk mengelola konflik sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kinerja yang baik untuk kinerja individu karyawan maupun kinerja itu tim sendiri. Di sini terdapat pengujian instrumen dilakukan menggunakan uji validatis dan reliabilitas dengan pengukuran skala Likert terhadap 32 item kuesioner mengenai strategi manajemen konflik dan kinerja teamwork. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai R2-nya itu sebesar 0,558 atau sebesar 55,8% dalam persentase. Hal ini menunjukkan bahwa persentase ini merupakan kontribusi pengaruh strategis manajemen konflik terhadap kinerja teamwork yang sebesar 55,8%. Sedangkan sisanya, yaitu 44,2% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model tersebut. Di sini ditampilkan juga tabel dari hasil uji regresi yang diperoleh oleh Wartini S. Nah, kemudian strategi manajemen konflik ini mampu mempengaruhi kinerja teamwork melalui 4 indikator utama, yaitu di mana karyawan itu terbukti mampu mengakomodir saran-saran yang masuk dari rekan kerja lainnya, saling menjaga perasaan serta kerelaan dalam membantu rekan kerjanya, adanya kemampuan karyawan dalam mengkolaborasikan gagasannya dengan gagasan orang lain itu sendiri, sehingga mendapatkan solusi yang diharapkan. Hasil ini ternyata dapat menciptakan kinerja yang baik di antara aktivitas keduanya. Hal lainnya yang penting adalah mengelola konflik, adalah aktivitas yang menghindari perbedaan pendapat yang tidak menyenangkan, serta menjaga komunikasi pada pihak lain yang tidak ada relevansinya, dilakukan juga secara berkesinambungan dan terintegrasi pada unit kerja lainnya. Sehingga tujuan perusahaan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien berkat dari para karyawan itu sendiri. Dan hasil ini juga sejalan dengan pendapatnya si Eisenhardt et al. Dalam Robbins dan Hunsaker di tahun 1996 dan juga Dedero dan Weingart di tahun 2003 yang mengatakan bahwa untuk menjaga kinerja individu, seorang dan kelompok kerjanya pada sebuah organisasi dibutuhkanlah suatu strategi manajemen konflik melalui 5 aktivitas, yaitu yang pertama menghindari, mengakomodasi, mengkompromikan, dan mengkompetisikan, dan berkolaborasi. Dan kemudian ini ada studi kasus kedua, yaitu mengenai pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan koperasi yang kasusnya ada di Denpasar. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan koperasi di Denpasar. Populasi data yang diperoleh itu dari sejumlah 130 orang dari 39 koperasi yang dijadikan objek penelitian. Itu diambil dari seluruh account officer. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik proportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini dipakai bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Untuk menentukan hasilnya menggunakan partial least square (PLS). Dan hasil analisis ini menunjukkan bahwa data ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang diukur melalui 4 indikator utama, yaitu kepuasan intrinsik, kepuasan ekstrinsik, pengakuan dan otoritas dari atau utilitas sosial yang berpengaruh positif, serta signifikan terhadap kinerja. Hal ini mengandung arti bahwa semakin meningkatnya kepuasan kerja seorang karyawan, maka semakin meningkat pula kinerja dari seorang karyawan itu sendiri. Dan hasil analisis data ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Ini artinya motivasi dengan teori 2 faktor, yaitu Hertzberg, yaitu motivator, dan faktor Heigen yang diukur melalui 9 indikator yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini memberikan petunjuk bahwa hipotesis diterima dan ini mengandung arti bahwa semakin baik dan meningkatnya motivasi yang diberikan kepada karyawan, maka kepuasan kerja karyawan pun akan meningkat dengan baiknya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi pada pengantar manajemen kelompok 6 ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.